Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Kita sering menyanyikan lagu dan mendengar khotbah tentang Yesus sebagai Sang Raja Damai. Namun pada suatu kesempatan, Yesus mengucapkan kata-kata yang terdengar radikal dan mengejutkan. Ia berkata, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan." Apa sesungguhnya maksud Tuhan Yesus? Apakah ia seorang pembawa konflik? Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran yang dalam dan tidak nyaman ini dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya ke-49 hingga 53. Begini bunyinya. "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan? Api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Bapak, Ibu, saudara, saudari, renungan Gema Kabar Baik hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025 berjudul Komitmen Mengikut Yesus. Yesus hadir sebagai juru selamat yang mendamaikan manusia dengan Allah. Namun Yesus menyebut tentang pertentangan. Bukan damai kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Apakah perkataan Yesus tersebut merupakan kontradiksi? Pertentangan yang dimaksud terjadi karena ada respon terhadap kehadiran Yesus. Ada orang yang menerima dan ada orang yang menolak. Pertentangan terjadi berkait dengan hal mengikut Yesus. Benar bahwa misi Yesus datang ke dunia ini untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Namun orang yang tidak percaya pasti menolak kehadiran Yesus dan menolak pengikutnya juga. Dengan demikian menjadi pengikut Yesus harus memiliki komitmen kuat karena akan menghadapi penentangan. Kemurnian komitmen itu akan jelas terlihat karena Yesus datang melemparkan api ke bumi yang terus menyala. Api sering dipakai sebagai lambang permurnian. Sama seperti memurnikan emas, makin disepuh makin nyata kemurniannya. Yesus sendiri harus dibaptis. Betapa susah hatinya sebelum hal itu terlaksana. Dalam menjalankan misi keselamatan, Yesus mengalami pergumulan berat karena harus melewati penyiksaan dan penganiayaan. Sampai saat ini, Bapak Ibu, orang yang menerima Yesus masih sering mengalami penganiayaan dan penyiksaan. Menjadi pengikut Yesus harus tetap konsisten, meskipun ditentang oleh orang-orang yang paling dekat sekalipun, yaitu keluarga sendiri. Adanya tentangan dari orang-orang yang kita kasihi tidak mengaburkan jalan keselamatan yang telah Tuhan Yesus tunjukkan. Bukan hal yang mudah mengikut Yesus saat ditentang keluarga sendiri. Memang sulit bersikap saat menghadapi pilihan melawan keluarga tetapi berdamai dengan Yesus, atau berdamai dengan keluarga tapi melawan Yesus. Namun orang yang memiliki komitmen kuat akan memilih mengikut Yesus melebihi segalanya. Tetaplah mengikut Yesus meskipun banyak penentangan, penganiayaan, penyiksaan, bahkan perlawanan dari keluarga sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan yang mengatakan kebenaran bahkan ketika sulit untuk didengar. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Engkau tidak pernah menjanjikan kami jalan yang mudah atau iman yang tanpa biaya. Engkau justru mempersiapkan kami untuk menghadapi realita mengikut Engkau di dalam dunia ini. Terima kasih untuk kejujuran-Mu yang radikal. Ampuni kami Tuhan jika kami sering mencari damai dengan dunia ini dengan cara mengkompromikan kebenaran. Ampuni kami jika kami lebih takut pada konflik dengan manusia daripada menjadi tidak setia kepadamu. Bapa, pagi ini kami datang memohon kekuatan dan keberanian dari-Mu. Kuatkan iman kami agar kami teguh berdiri bagi-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami,
sekalipun itu berarti harus menghadapi pertentangan dan kesalahpahaman, bahkan dari orang-orang yang kami kasihi. Jadikanlah kami murid-murid yang sejati Tuhan, yang mengasihi-Mu di atas segalanya. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menanggung baptisan penderitaan demi keselamatan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus